Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan lanjutkan mata kuliah kita yang manajemen pemasaran, yaitu terkait selecting the sample. Sampel ini yang kita maksud adalah sampel untuk penelitian kita yang kita gunakan dalam marketing research atau penelitian pemasaran. Video ini mungkin cukup panjang dan beberapa orang menganggapnya mungkin agak membosankan, tapi ini bagian yang sangat penting di mana penelitian kuantitatif bergantung. Karena ketika sampelnya tidak tepat, maka penelitiannya bisa jadi salah. Karena perbedaan kuantitatif dan kualitatif itu adalah penelitian kuantitatif dapat mengeneralisir kesimpulannya atau mengeneralisasikan kesimpulan. Dengan sampel itu kita bisa menganggap kesimpulan yang kita ambil dari sampel bisa merepresentasikan populasi. Sedangkan kalau penelitian kualitatif itu tidak bisa mengeneralisasikan ke populasinya. Makanya penggunaan istilah sampel itu hanya berlaku dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian kuantitatif survei, apalagi jika dirancang sebagai sebuah penelitian survei atau survei research, keberadaan populasi dan sampel penelitian nyaris tak dapat dihindarkan. Populasi dan sampel merupakan sumber utama untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam mengungkapkan fenomena atau realitas yang dijadikan fokus penelitian, termasuk dalam marketing research. Teman-teman, nanti kita belajar bersama. Jika tidak ada tahu, bisa ditanyakan di sesi minggu depan, karena nanti ada sesi terakhir, itu sesi Zoom. Kita bisa berdialog, berdiskusi, tanya jawab yang kalian tidak paham, yang sekiranya membingungkan bisa di-keep, nanti bisa dikonsultasikan secara real time, karena nanti selama perkuliahan mungkin ada beberapa pertanyaan, termasuk kalau mata kuliah statistik bisnis juga banyak permasalahan, apalagi kalau isu artinya problem datanya itu bermasalah. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut yang dianggap dapat merepresentasikan dari populasinya. Populasi juga sering disebut dengan universe atau keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti yang ciri-cirinya akan diduga atau ditaksir atau diestimasi akan kita running. Ciri-ciri populasi disebut parameter. Oleh karena itu, populasi juga sering diartikan sebagai kumpulan objek penelitian dari mana data akan dijaring atau dikumpulkan. Populasi dalam penelitian atau penelitian komunikasi bisa berupa orang, individu, kelompok, organisasi, komunitas masyarakat maupun benda. Misalnya jumlah terbitan media massa, jumlah artikel dalam media massa, jumlah rubrik, dan sebagainya, terutama jika penelitian kita menggunakan teknik analisis isi. Ini kalau contohnya di ilmu komunikasi. Kalau di marketing, itu adalah responden kita bisa jadikan populasinya. Misalnya kalau populasinya adalah masyarakat muslim pengguna GoPay atau pengguna produk halal misalnya, ya itu populasinya. Itu mahasiswa UMS itu populasinya, kemudian sampelnya nanti merepresentasikan dari mahasiswa tersebut. Nah, kita masuk ke sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Maka sampel itu sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti, karena kita tidak mampu meneliti seluruh populasi yang ada. Kalau kita bisa meneliti seluruh populasi yang ada, namanya itu sensus. Sensus itu meneliti keseluruhan populasi. Maka jenis penelitiannya itu adalah sensus. Jadi kalau sensus, maka yang tidak ada istilah sampel dan populasi. Yang diteliti adalah keseluruhan populasi itu sendiri. Maka ada sensus penduduk, ya semuanya didata, bukan kok penelitian. Tapi kalau metode quick count, perhitungan, itu yang kita gunakan sampel, karena kita tidak mungkin meneliti seluruh data yang ada di Indonesia. Maka kalau misalnya ada quick count itu misal di TV One atau lembaga-lembaga peneliti lainnya di media, itu mereka akan merumuskan metodenya sendiri-sendiri untuk
pembuatan sampelnya yang nanti hasilnya bisa merepresentasikan, dan biasanya memang hasil dari quick count tidak jauh berbeda kecuali memang pas agenda ini ya, yang kemarin antara Jokowi dan Prabowo itu memang cukup unik, entah itu dipengaruhi politik atau metodologinya dipertanyakan, itu ada perbedaan hasil quick count. Kemudian menurut Sugiono, ini sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Nah, jika populasi itu besar sehingga para peneliti tentunya tidak mampu untuk meneliti seluruhnya, maka diteliti sebagian. Kemudian yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya kesimpulan itu dapat dilakukan untuk populasi. Kan nggak bisa mengatakan semua anak software itu playboy tanpa meneliti sampel dan populasinya gitu. Kalau misalnya ternyata kok kalian dekatnya dengan anak-anak software dalam tanda kutip, misalnya dia playboy, suka ya gitulah, bisa agak caper dan lain sebagainya, kemudian kalian menyimpulkan anak-anak software itu playboy ya gitu, ganteng-ganteng dan lain sebagainya. Kalian nggak bisa menyimpulkan seperti itu, bisa jadi karena kalian temenannya sama yang mereka gitu. Anak-anak yang soleh-solihun, anak yang tawadu, mungkin dia tidak berkomunikasi dengan orang luar, dia menjaga. Maka untuk menyimpulkan sebuah kesimpulan harus ditemukan sampel yang merepresentasikan populasinya. Kalau cuma 1, 2, 3, 4 orang pada satu angkatan ada 100, 4 orang itu tidak bisa merepresentasikan keseluruhan. Cuman kalau di masyarakat yang buruk itu gampang terlihat, yang baik itu mudah dilupakan. Gitu. Kalau kita dalam penelitian, maka kita harus menggunakan sampel untuk membuat kesimpulan. Jangan sampai kita mengatakan, wah semua DPR itu koruptor. Kita harus ntar dulu, DPR mana dulu, partai mana dulu. Nah itu harus dikalkulasi. Kalau kebanyakannya koruptor itu kita harus running datanya dulu. Kita lihat statistiknya dulu, apakah semuanya atau dari partai tertentu atau dari golongan tertentu. Semua makanan di Solo murah misalnya. Tunggu dulu, diklasifikasikan dulu sampelnya, apakah dia daerah kota, apakah dia ada franchise. Kalau di daerah orang-orang rumahannya jelas murah, tapi kalau kalian makanya di McD, di KFC, di Ricis yang brand-brand nasional, harganya juga mengikuti nasional. Ya saya rasa rugi kalau kalian hidup di Solo, tapi makanan UMR Jakarta, itu repot. Kemudian masuk ke sampling in statistics. Sampling is a process used in statistical analysis in which a predetermined number of observations are taken from large population. The methodology used to sample from larger population depend on the type of analysis being performed, but it may include simple random sampling or systematic sampling. Jadi sampel itu adalah sebuah proses yang digunakan dalam analisis statistik, yang mana itu terdiri dari jumlah yang banyak dari populasi gitu. Dan tergantung nanti metodologi yang digunakan juga, tipe penelitiannya apa. Maka jadi sampel itu tergantung metode penelitiannya. Kalau sampelnya menggunakan metode SAM, kita bisa pakai solvin, kita bisa pakai aturan berdasarkan konstruk, kita bisa menggunakan banyak caranya dan tidak seragam. Makanya ketika kalian menggunakan kuantitatif, sampelnya pakai rumus apa menggunakan sampelnya? Karena nanti di dalam sampel itu ada beberapa konsep dan ada beberapa tipe. Yang perlu kalian tahu, basic konsep sampling nanti ada namanya sample frame, a master list of the entire population. Sample frame itu adalah data seluruh populasi. Sample frame. Jadi misalnya populasi warga Sukoharjo. Jadi nanti sampel frame-nya adalah nama-namanya. Kalian punya nama-namanya orang Sukoharjo, itu namanya sampel frame. Dan pasti ada juga orang Sukoharjo yang tidak ada namanya, misalnya dia penduduk yang ilegal atau dia nggak punya KTP, sehingga dia tidak masuk di sampel frame. Sampel frame ini adalah yang paling mendekati populasi realnya. Karena misalnya contoh kalau penduduk Sukoharjo, maka data sampel frame-nya adalah nama-nama penduduk Sukoharjo yang kita punya. Padahal aslinya itu ada beberapa yang
datanya tidak terdokumentasikan atau belum terdokumentasikan. Maka itu namanya sampling frame error, the degree of which the sample frame fail to account for all of the population. Pokoknya kalau dalam statistik kita menyisakan ruang untuk error. Nah, sampling frame error itu yang saya ilustrasikan tadi. Ada kemungkinan ada orang tapi namanya tidak masuk di daftar penduduk Sukoharjo. Ya bisa jadi dia belum pindah KK, bisa jadi dia memang nggak punya KTP, bisa jadi dia orang yang memang nggak aware sama masalah administratif, sehingga muncullah namanya sampling frame error. Maka kalau kita ilustrasikan sambil pakai pulpen, pakai pen. Oke. Kalau dalam pulpen ini nanti si bulat ini adalah populasinya. Nah, kalian bisa lihat ada populasi. Kemudian ini ada sampel frame, adalah list nama-nama atau list data yang bisa dijangkau. Contoh ya Sukoharjo tadi, saya ilustrasikan di contoh Sukoharjo tadi. Populasinya adalah seluruh warga Sukoharjo. Sampel frame-nya adalah nama-namanya atau master list-nya, data-data nama-nama warga Sukoharjo. Tapi juga ada orang-orang yang tidak masuk dalam sampel frame yang tadi saya sebutkan, maka munculnya sampel frame error. Bisa jadi dia orang warga Sukoharjo, tapi nggak punya. Bisa juga lagi ada nama-nama yang dia masuk dalam warga Sukoharjo, tapi dia bukan warga Sukoharjo. Maka sampel frame ini diilustrasikan dia agak offset dari data real populasinya. Ini kan ada ruang offsetnya atau keluar jalurnya. Maka sampel frame itu kita menyisakan peluang untuk adanya error. Maka error itu ada dua di sini. Bisa jadi dia orang Sukoharjo tapi belum tercatat, atau dia tercatat tapi ternyata bukan orang Sukoharjo. Namanya sampel frame, dan ini sampel frame error. Kemudian nanti ada sampelnya. Sampelnya itu adalah sampel yang kita ambil dari nama-namanya itu, kita ambil secara acak, dapatlah sekian puluh orang. Nah, sekian puluh orang itu atau sekian ratus orang itu namanya sampel. Dan kalau sampel unit itu adalah unit individunya, satu per satu sampel orangnya. Kalau data ya datanya per datanya gitu. Nah, tapi di sampel ini diilustrasikan bahwasanya di dalam sampel itu ada peluang dia agak offset keluar. Ada kemungkinan dia keluar karena dia ini digambar di gambar ini itu agak keluar dari buletan karena dia mengikuti sampel frame-nya. Ada kemungkinan untuk errornya. Nah, ini karena ada peluang errornya, maka itu disebutkan namanya sampel error. Iris pen. Kita hapus dulu. Oke, next. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana total population dan sampel population. Sampel itu kita ambil dari total populasi yang ada. Nah, kalau dalam sebagaimana bagusnya sampel menjelaskan sebuah populasi, ya semakin banyak semakin bagus ya. Seperti ilustrasi ini, photographic sample, how sampling work, bagaimana sampel bekerja. Ini adalah populasi adalah gambar aslinya si cowok ini. Kemudian dikurangi jumlah gambarnya, poin-poinnya dikurangi. 2000 dot. Kalau 2000 dot masih bisa terlihat, bisa merepresentasikan dari hasilnya. Tapi kalau cuma 1000 dot masih bisa menggambarkan, tapi sedikit. Tapi kalau udah 250 dot itu udah enggak kelihatan gambar apa ini. Tapi kalau 1000 masih bisa. Dan inilah ilustrasinya bagaimana kok sampel bisa menggambarkan populasi. Definisi yang real. Nah, kalau ada sensus itu investigation of all individual element that make up a population. Jadi sensus itu keseluruhannya semuanya namanya sensus. Ingat-ingat, namanya sensus. Nah, dalam menseleksi sebuah sampel ada tahap-tahapnya. Nanti kalau kecepatan nanti kita bisa diskusi. Karena saya biasanya ngomongin cepat. Pertama kita harus mendefinisikan target populasi kita. Kita mau populasinya mau kita targetkan siapa? Seluruh mahasiswa UMS. Oke, seluruh mahasiswa UMS itu adalah populasinya adalah mahasiswa UMS, yaitu mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa UMS secara real gitu. Baru nanti kita selecting of sampling frame-nya. Kita tentukan kita sampel frame-nya apa? Mahasiswa UMS
kita bisa tahu data listnya apa. Oh, kita nyari di mana? Di PDDikti itu ada daftar nama-nama mahasiswa yang menjadi mahasiswa HES misalnya. Itu adalah sampling frame-nya, yaitu master list data keseluruhan yang isinya ada populasinya. Untuk mengetahui siapa saja populasinya, harus satu sampling frame-nya. Nah, tapi walaupun demikian, terkadang ada beberapa kasus yang dia itu mahasiswa HES tapi tidak tercantum di PDDikti. Bisa jadi karena dia anak sobron, belum perpindahan, atau mungkin dia nggak terdata atau maladministrasi, atau mungkin ada mahasiswa yang kuliah di UMS, di HES tapi ternyata dia bukan mahasiswa HES. Ada juga namanya ada di sini ternyata dia mahasiswa Abu Bakar atau PAI. Nah, itu yang saya bilang tadi, ilustrasikan sebagai sebuah sampel frame error gitu. Frame-nya ada beberapa peluang untuk error, ada peluang untuk error seperti itu. Maka kita sisakan ruang untuk error. Kemudian setelah kita tahu nama list namanya, kita kemudian mencoba mendeterminasi kita mau ambil yang sampel yang metode probability apa non probability. Nanti kita belajar apa itu sampel probability dan non probability. Setelah itu kita merencanakan prosedur apa yang digunakan untuk menseleksi sampel unitnya. Metodenya apa? Kan kita udah mau probability, non probability ini banyak ragamnya, ada sampel random sampling kah, atau pakai snowball, atau pakai cara sistematik dengan nanti bantuan email. Kita tentukan dulu. Kemudian kita menentukan determine sampel size-nya. Sampel size-nya itu berapa banyak, kemudian pakai rumusnya apa untuk menentukannya, rumus untuk penentuan sampelnya. Baru nanti menyeleksi aktual sampel unitnya, kemudian conduct fieldwork-nya. Langsung kita mulai penelitiannya. Nah, saya pakai bahasa Inggris, nanti kalau nggak paham bisa cari versi bahasa Indonesianya. Probability sample itu adalah member dari sebuah populasi yang mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai jadi sampel. Ini agak tipis ya, ingat. Kemudian kalau misalnya non probability sample itu adalah instance in which the change, yang mana dia tuh kadang nggak punya kesempatan atau probability dalam dipilih sebagai sampel di dalam population. Jadi tidak diketahui. Contoh ilustrasinya gini. Kalau kita pakai sampel probability, sampel yang probability, jadi kita harus punya namanya sampel frame. Kita caranya misalnya kita kumpulkan, ternyata kita populasinya 100 orang, masing-masing orang ini, katakanlah ada 100, itu punya kesempatan yang sama untuk bisa dipilih sebagai sampel. Entah kita mau menggunakan random sampling, cap-cip-cup, kembang kuncup, dipilih 50 dari mereka atau yang enggak. Tapi kalau yang non probability sample itu dia nggak punya kesempatan untuk dipilih gitu, nggak tahu punya kesempatan atau enggak. Jadi kita kayak misalnya sampelnya itu sampel mahasiswa. Kalau ini kan kita harus ngumpulin mahasiswanya dulu, atau setidaknya kita punya namanya, list namanya. Nanti kalau nama itu ternyata masuk kan, hubungi namanya, suruh ngisi. Tapi kalau non probability itu dia kadang nggak masuk dalam, nggak punya kesempatan. Kalau ini kan masing-masing individu punya kesempatan untuk dipilih. Kalau non probability ada individu-individu tertentu yang dia itu tidak bisa untuk dipilih gitu. Karena dia unknown, tidak diketahui. Contoh metodenya ya, salah satunya misalnya convenience sampling. Kalian ngasih ke Google Form, bikin Google Form, kalian kirim ke semua orang. Ke semua orang, lewat grup WhatsApp, grup apapun, orang di jalan gitu kan. Kalian nggak tahu populasinya, kalian nggak ngelis populasinya yang kayak gini. Populasinya mungkin masyarakat mahasiswa UMS, tapi ketika kalian pengen cari datanya si A, ternyata si A nggak mau ngisi misalnya. Metodenya adalah siapa yang mau, convenient siapa yang mau ngisi. Setelah kalian ngisi ke 10 orang, maka itu yang ketemu yang mau ngisi 10 orang, ya 10 orang itu jadikan sampel gitu. Padahal ada banyak orang lain yang mungkin si ini yang lebih harusnya ngisi, ini harusnya ngisi tapi nggak ngisi karena dia nggak mau ngisi. Jadi metodenya gitu. Probability dan non probability.
probability ini semuanya memiliki kesempatan yang sama. Karena caranya udah jelas. Kalau non probability sample, ada kadang itu dia populasi itu dia nggak punya kesempatan untuk mengisi. Karena mungkin kan nggak kenal, dia nggak punya HP, otomatis kalau dia ditawarkan itu kan dia nggak bisa dong. Kalau misalnya nggak masuk ke grup, kemudian kalian share itu otomatis dia nggak akan ngisi. Itu adalah non probability. Ini adalah beberapa kondisi kapan kalian melakukan penelitian non probability sama probability. Kebanyakan mahasiswa itu pakainya non probability karena pakainya convenient, siapa yang mau yang ngisi gitu. Ya, apakah itu nggak boleh ya boleh-boleh saja gitu. Asal jenis penelitiannya diketahui. Itu nature of research-nya itu asal muasal penelitiannya, tipe penelitiannya itu kalau yang non probability itu exploratory, lebih ke mengembangkan, menjelajah, mengeksplorasi. Kalau yang probability itu dia menyimpulkan. Penelitian ini kalau yang probability sampling itu sample error-nya itu besar. Tapi kalau non sampling errornya kalau sampling errornya besar, itu kita lebih baik menggunakan probability. Tapi kalau non sampling errornya yang besar, non sampling ya, itu berarti aman karena resiko errornya juga kecil gitu. Kalau resiko kecilnya kecil ya pakai ini nggak masalah gitu. Kemungkinan homogenisnya low, berarti rendah, jadi orangnya itu sama semua, variability of the population orangnya sama semua karakternya ya. Pakai yang non probability sampling nggak ada masalah, cuma ambil 2-3 karena rata-rata sama. Tapi kalau dia heterogen, banyak orang miskin orang kaya campur, ini pakainya memang harus pakai sampel gitu. Kalau yang ini mendukung, kalau yang probability didukung oleh statistik analisis. Tapi kalau yang non probability sampling dia tidak terlalu didukung. Kemudian operational consideration itu mendukungnya itu yang non probability, kalau ini tidak didukung. Nah, ini adalah tekniknya non probability sampling teknis sama probability. Tipe-tipenya apa saja? Convenient sampling, tadi saya bilang dia itu ya kayak siapa yang merasa nyaman, merasa mau ngisi itu convenient. Ada judgmental sampling, ada kuota sampling, selama memenuhi kuota ya dapat. Ada snowball. Nanti yang paling benar ada simple random sampling, itu yang benar-benar penelitian yang probability. Contohnya ini ya tadi ilustrasinya, kalian punya data 100 orang itu, atau katakanlah saya punya simple random sampling ya, yang ini ya. Saya punya daftar absen mahasiswa 1 sampai 10-nya 1 sampai 100. 100 orang itu yang ada di absen. Itu kemudian saya acak, saya pilih secara acak, saya pilih kembang kucu pakai aplikasi bisa, atau pakai sistematikal juga bisa, nanti dijelaskan. Ketemulah ternyata sesuai rumus kan dicari dapatnya 30. Tapi dengan cara random 30 dan itu diacak dapatnya 30 orang itu lah yang kepilih dan dia mengisi gitu. Artinya probability itu orang yang lain yang 70 lainnya punya kemungkinan untuk dipilih, cuman waktu itu dilalah nggak dipilih. Nah, itu namanya probability. Ada namanya sistem peluangnya di situ. Kita masuk ke convenient. Itu tadi sampling procedure for obtaining people or unit that are convenient to researcher. Mereka itu mau untuk mengisi. Maka oleh sebab itu yang masuk kadang keluar dari populasi yang sebenarnya, karena dia kadang misalnya meneliti tentang muslim, kadang orang non muslim juga ngisi, cewek pakai hijab, kadang cowok juga ngisi, itu ada, maka ditemukan yang sininya populasinya itu di sini, sampel yang benar itu di sini. Ini population implied by convenient sample, ini ideal population harusnya segini, ternyata ada orang di luar populasi yang kita tunjuk itu juga ngisi, maka di sinilah yang populasi relevan untuk studinya itu di sini. Kemudian ada judgment sample atau bisa dikenal dengan purposive sampling, yaitu sampel yang tujuannya sudah ditentukan, purposive sampling. Person select sample based on his or her judgment about some appropriate characteristic required.
Misalnya kita mau meneliti, saya mau mengklasifikasikan siapa sih yang mau saya teliti dari mahasiswa UMS. Saya mau pengen hafal 30 juz, kemudian yang bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Inggris. Kemudian itu saya punya kriteria itu. Dia nggak probability. Tapi saya klasifikasikan berdasarkan keinginan saya, berdasarkan kebutuhan saya mahasiswa UMS yang apalannya sekian dan sekian sekian. Jadi namanya proporsi, udah ada kriteria-kriteria tertentu lagi yang masuk ke seleksi. Nanti ada kuota sampel. Kuota sampel itu pokoknya yang intinya dia tuh masuk ke kuota sesuai kuota karakteristik yang diinginkan researcher. Saya pengennya wanita 50, laki-laki 60 ya untuk penelitian. Itu kuota. Itu ada, makanya ada misalnya ini female, male-nya 45, female-nya 55, kemudian ini male-nya 45, female-nya 55. Itu adalah ada kuota yang harus terpenuhi. Nah, nanti ada snowball sample. Misalnya inisial pertama, responden pertama itu diseleksi dengan probability methods. Misalnya ya kayak diacak atau diapa gitu. Kemudian orang yang sudah ditunjuk itu dia itu mencari orang untuk suruh misi kamu mencari teman kamu, ya bisa jadi dia tidak masuk dalam probability-nya itu. Hanya dia ini. Maka semakin setiap ada orang datang masuk, dia suruh nyari orang, kemudian orang itu masuk lagi ngajak temennya yang udah masuk, yang habis ngisi responden diminta untuk ngisi lagi. Itu namanya snowball sample. Awalnya satu, kemudian guling-guling jadi semakin besar. Nah, ini kita udah masuk ke yang probability sample atau simple random sampling. Itu memastikan setiap elemen di dalam populasi has an equal change. Jadi punya kesempatan yang punya chance yang sama, bukan ceng ya, kalau ceng berubah ya. Chance yang sama, kesempatan yang sama untuk diseleksi. Misalnya contoh, kita pakai rumus ini ya. Ini udah ya. Oh, langsung masuk ke systematic sample. Systematic sample itu misalnya contoh cara pengambilan sampel di mana sampel pertama akan ditentukan secara acak, setelahnya itu sampel yang diambil belakangan akan didasarkan pada satu interval tertentu. Misalnya contoh ya itu tadi, misalnya satu kita ada daftar nama absen 1 sampai 1000. Kemudian dipilih secara acak pakai menggunakan mesin atau apapun itu, ditemulah angka absen nomor 25. Kemudian dari angka 25 itu diambil intervalnya. Misalnya saya ambil interval 5. Maka absen nomor 25, kemudian absen nomor 30, 35, kemudian 40 dan seterusnya itu nanti yang mengisi kuesionernya gitu. Kalau misalnya yang dicari misalnya 200 sampel ya harus sampel. Kalau udah mentok di 1000 maka dia akan balik ke angka yang mundur ke bawahnya gitu. Pokoknya sampai kuotanya terpenuhi. Nah, ini contohnya jika suatu penelitian memiliki total anggota populasi sebanyak 5.000 orang dengan sampel yang dikendaki adalah 200 sampel saja, maka setiap sampel elemen populasi akan ditandai dengan nomor urut 1 sampai 5.000. Dengan penomoran tersebut maka guna menentukan jarak interval dari sampel 1 dan sampel berikutnya berlaku rumus K sampai dengan N dibagi N besar bagi N kecil. K itu adalah jarak interval, N itu jumlah populasi, N besar jumlah populasi, N kecil itu jumlah sampel. Maka dihitung jadinya sama dengan rumus di atas, maka jarak interval pada contoh penelitian adalah K sama dengan 5.000 bagi 200, temunya 25. Dengan demikian maka angka intervalnya adalah 25. Kalau tadi kan saya contohnya 5. Maka jika sampel pertama didapatkan secara acak adalah nomor 2, misalnya dapat acak bisa dari 7, bisa dari 2, kemudian maka sampel berikutnya tinggal ditambah angka 25. 27, kemudian 27 ditambah 25 lagi sampai ketemu jumlah sampelnya adalah 200. Maka dengan menggunakan systematical sampling, proses pengambilan sampel bisa dilakukan dengan cara yang sederhana dan tergolong mudah. Teknik ini bisa menjadi opsi yang tepat terutama untuk penelitian dengan jumlah populasi yang cenderung besar. Dan ingat kita punya yang namanya sampel frame-nya. Tapi kadang kalau penelitian kita nggak punya sampel frame, makanya yang non probability. Nah, ini ada cluster. Ini ada agak nanti ada cluster sama stratified itu agak-agak mirip. Cluster itu adalah method in which the population is divided into subgroup called cluster. Nah, ini ada cluster.
Each of which could represent the entire population. Jadi nanti misalnya contoh kelas kan. Di dalam kelas nanti biasanya klasternya dibedakan dengan geografi. Ada katakanlah 500 orang. 500 orang saya bagi 50 kalau 500 orang berarti ada 10 ya. Katakanlah ini ada 10 klaster. Masing-masing klaster itu saya kategorikan berdasarkan wilayah misalnya. Biasanya klaster itu menggunakan geografi. Misalnya katakanlah Sragen, kemudian ada Solo, Sukoharjo, Surakarta, luar Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan diisinya orangnya beraneka ragam. Ada orang kaya, di sini ada orang miskin, ada orang apapun. Dia disatukan dengan wilayah, tapi karakternya, responnya itu berbeda-beda. Kemudian saya kan saya udah bikin klaster nih, bla 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 bla. Penentuan sampelnya adalah saya pakai aplikasi atau Capcube kembang kuncup, saya putar pakai jarum apapun itu, ketemulah beberapa klaster. Misalnya klaster ini, dan klaster ini. Nah, ketiga klaster itulah yang nanti seluruhnya akan saya suruh ngisi responden, saya suruh ngisi kuesioner. Ini klaster ini semuanya harus ngisi, ini semuanya harus ngisi, ini semuanya harus ngisi. Beda lagi dengan yang namanya stratified sampling. Jadi dia separate the population into different subgroup and then sample are of the subgroup. Jadi misalnya nanti dibagi beberapa grup. Nah, nanti ini. Kemudian tiap-tiap kan ada di sini ada orang banyak kan. Di sini ada 100 orang, ini ada 100 orang. Nah, nanti di tiap grup dia juga mensampel lagi. Misalnya pakai random sampling atau pakai systematic sampling, diacak, ini dapatnya berapa puluh. Kalau yang bedanya sama yang cluster, yang digunakan itu semuanya. Kalau cluster kan semua ini diambil. Kalau yang stratified setelah dibagi-bagi cuma diambil beberapa aja diacak gitu. Nah, rumus biasanya digunakan kalau kalian penelitian di manajemen biasanya menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin itu besaran N kemudian dibagi 1 plus N plus E. Ini adalah persen kelonggaran atau ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir misalnya 5%. Kalau di penelitian sosial standar errornya biasanya 0,05. Standar errornya. Kalau di kesehatan atau di khususnya kedokteran ya itu errornya itu 0,1. Karena tingkat errornya jangan sampai gede. Kalau lebih dari itu kan bisa membahayakan kan kalau kedokteran. Kalau sosial 0,05. Ini rumus Slovinnya. Apakah ada rumus lain lagi Pak? Menurut sampel ada. Kalau pakai sampel kalau pakai SAM ya, besaran sampel itu ditentukan berdasarkan jumlah indikatornya. Nanti ada rumusnya. Kalau kalian belajar statistik bisnis itu nanti ada rumusnya sendiri di mata kuliah itu. Ini adalah contoh perhitungannya. Misalnya ketika populasinya ada 1000, kemudian margin of error-nya 5% karena kita ilmu sosial. Kalau ilmu kedokteran mungkin pakai 0,01. Ini tinggal 1000 dibagi, ini ada 1 tambah 100 kali 0,0 pangkat 2 bla bla bla, ketemulah N-nya sekian. Apabila dibulatkan maka besar sampelnya jadi 20, minimal sampel yang harus kalian peroleh ada 286. Ya, itu begitu saja perkuliahan kita, sangat panjang dan semoga tidak membosankan. Selamat belajar dan lanjutkan aktivitas. Minggu depan kita sesinya adalah sesi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.